Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih memberikan kita nikmat keimanan dan juga keislaman, sehingga sampai hari ini kita masih termasuk dalam orang-orang yang mukmin dan juga orang yang muslim. Juga sholat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Baik, untuk materi agama Islam kali ini kita sudah masuk ke pertemuan keempat mengenai tadabbur surat Al-Mulk. Dan di sini kita akan mulai mentadaburi ayat ke-12 sampai ke-14. Baik, kita mulai. Hari ini kita akan mentadaburi surat Al-Mulk ayat 12 sampai 14 dan di sini fokus utamanya adalah janji ampunan Allah bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi hari ini cukup singkat ya, hanya 3 ayat saja. Harapannya bisa nanti selesai lebih cepat. Kenapa hanya 3 ayat? Karena kita fokus untuk menyelesaikan di bagian pertama. Jadi ada beberapa bagian di surat Al-Mulk ini dan bagian yang pertama ini adalah ayat 1 sampai ayat 14. Baik, kita mulai untuk ayat 12-nya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Yang kita lihat artinya sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak tampak oleh mereka, mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Jadi kalau kita lihat ya, innalladzi sungguh orang-orang yang yakhsyauna atau orang yang takut, yakhsyauna takut, rabbahum kepada Tuhannya. Jadi innalladzina yakhsyauna rabbahum sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi takut di sini adalah dalam artian takut untuk melanggar perintah atau melanggar larangan-larangan yang ditetapkan oleh Tuhan atau Allah. Jadi takut akan hukumannya, takut akan azabnya dan sebagainya. Bil ghaibi lahum maghfirah. Kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka. Jadi bil ghaib tidak terlihat atau hal-hal yang ghaib ya. Jadi qadarullah Allah dalam wujudnya tidak bisa tampak oleh mata kita. Nah, disinilah apa ya, keimanan kita itu sebenarnya diuji. Kalau kita takut pada anjing gitu, anjing atau harimau gitu, kita takut pada anjing atau harimau, kita melihat wujudnya seperti apa, maka wajar kita takut. Nah, di sini yang dijadikan ujian adalah apakah kita akan takut kepada sesuatu yang secara kasat mata itu tidak terlihat atau secara kasat mata goib sifatnya. Jadi robbahum bil goib, Tuhannya yang bersifat tidak terlihat atau goib. Jadi salah satu dari wujud keimanan kita adalah mengimani hal-hal yang goib, termasuk keberadaan Allah itu sendiri sifatnya adalah goib karena tidak tampak oleh mata kita. Kenapa tidak ditampakkan oleh mata kita? Nah, ini adalah salah satu bentuk keadilan Allah yang mana ketika misalnya ya, misal Allah menampakkan wujudnya kepada kita, maka kita otomatis akan beriman misalkan. Tapi itu akan menjadi tidak adil pada saudara-saudara kita yang eh, mempunyai keterbatasan penglihatan. Mereka tidak dapat melihat Allah. Maka ya ini adalah salah satu hikmah kenapa Tuhan atau Allah ini bersifat goib. Jadi semua sama, semua tidak dapat melihat secara kasat mata di dunia wujud Allah seperti apa. Kita lanjut. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka memperoleh maghfirah. Nah, maghfirah ini artinya adalah ampunan, wa ajrun kabir dan juga pahala atau ganjaran ya yang kabir atau yang besar. Jadi kalau kita lihat ini adalah ayat yang menunjukkan bahwasanya ketakutan kita akan melanggar larangan-larangan Allah. Allah janji niscaya nanti kita akan diberikan ampunan di yaumul akhir kelak. Dan bil ghaib sendiri ini tadi
memiliki dua penafsiran ya. Yang pertama adalah takut kepada yang gaib atau belum terlihat, yang merupakan peringatan dari Allah. Jadi tidak hanya wujud Allah itu sendiri yang tidak bisa kita lihat, tapi juga ancaman neraka yang siap untuk membakar kita ketika kita melanggar itu juga tidak bisa kita lihat. Beda halnya ketika ada larangan atau ada peringatan awas anjing galak. Anjingnya bisa kita lihat, maka wajar kita takut. Nah, di sini Allah memperingatkan awas ada neraka yang sangat panas. Cuma di sini kita tidak bisa melihatnya. Nah, itulah yang menjadi ujian. Dan sayangnya ya banyak orang yang gagal di ujian ini. Sampai di ayat sebelumnya pernah kita bahas eh, neraka sampai berkata, alam ya'tikum nazir. Apa nggak ada yang memperingatkan kalian gitu akan keberadaanku atau keberadaan neraka ini? Apa nggak ada yang ngasih peringatan? Apa nggak ada yang nulis awas anjing galak atau awas neraka panas seperti itu? Nggak ada yang nulis. Sampai-sampai neraka secara konotasi bilang seperti itu gitu ya. Itu penafsiran yang pertama, takut kepada yang gaib atau yang belum terlihat yang sebagai ancaman yaitu neraka itu tadi, sifatnya gaib. Dan juga penafsiran yang kedua adalah takut kepada Allah. Takut kepada Allah ketika sendirian. Jadi di sini eh, kita kalau beribadah ada banyak orang, itu mungkin ibadahnya bisa sangat kuat karena ada yang menemani. Di sisi lain, kita juga ketika ada banyak orang, kita bisa menahan diri untuk tidak bermaksiat. Namun, ada kalanya ketika tidak ada orang yang melihat kita. Apakah akan ibadah kita akan sama dengan ketika ada banyak orang? Apakah kita juga akan bisa menahan diri dari maksiat? Nah, itulah yang menjadi sebuah ujian. Jadi, contohnya kalau kita lagi puasa gitu ya, lagi puasa, kita malu dong untuk batal gitu ya, untuk batal puasanya ketika ada banyak orang. Tapi ketika kita di rumah sendirian atau di kos sendirian, kita bisa batalin puasa karena tidak ada yang lihat. Nanti tinggal ketika ada orang lain yang melihat, kita tinggal pura-pura puasa dan sebagainya. Nah, ini adalah salah satu bentuk ujian. Apakah kita akan lebih semangat beribadah dan juga tidak bermaksiat ketika sendirian atau malah sebaliknya. Dan dua amalan ini yang nantinya akan disebutkan mendapatkan pengampunan dari Allah dan juga akan mendapatkan pahala yang besar. Jadi ya syauna rabbahum bil ghaib atau takut kepada yang gaib ini ada dua arti ya. Yang pertama takut kepada ancaman siksa neraka dan juga kedua takut pada Allah tatkala sendirian untuk menghindari dari kemaksiatan. Nah, sekedar refleksi, ini adalah pujian Allah kepada hamba yang taat, bukan karena dilihat oleh manusia, tapi juga karena keyakinan dalam hati bahwa ada Allah yang selalu mengawasi. Takwa yang sejati bukan soal tampilan luar, tapi juga kesadaran dalam batin yang mencegah dari maksiat. Nah, meski dalam kesendirian. Jadi, eh, kalau di keramaian mungkin kita bisa menahan diri untuk tidak bermaksiat. Kita bisa lebih terkontrol lah. Tapi kalau kita lagi sendirian, nah banyak yang luput di situ. Seperti itu. Nah, semoga kita dihindarkan dari sifat-sifat yang uh, bermaksiat ketika sendirian. Seperti itu. Baik, kita lanjut ke ayat 13-nya. Wa asirru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Dan wa asirru dan rahasiakanlah qaulakum perkataan kalian. Wa asirru qaulakum dan rahasiakanlah perkataan kalian awijharu bih atau nyatakanlah. Jadi di sini wa asirru rahasiakanlah atau nyatakanlah perkataan kalian. Perkataan apa? Kalau pada zaman dulu ya, ketika Rasul diutus, orang-orang kafir ini suka apa ya, menggunjing atau ngerasani para Rasul ini. Dan
pada saat itu orang-orang yang ngerasani ini misalkan nih Rasulullah gitu ya, setelah berdakwah lalu beliau pergi. Nah, orang-orang ini biasanya menggunjing ketika Rasulullah sudah pergi. Nah, di sini mereka tidak tahu bahwasanya innahu alimum bidatis sudur. Sungguh dia maha mengetahui segala isi hati. Jadi, kenapa orang-orang zaman itu, orang-orang kafir waktu itu ngerasani Nabi? Nabi ini waktu itu masih dihormati, masih dihormati. Kalau yang frontal, dia akan langsung menyangkal seperti itu. Nah, tapi cuma ada beberapa beberapa orang yang dia itu masih nggak kepenak sama Nabi karena orang yang dihormati waktu itu juga pengusaha yang cukup sukses gitu ya Nabi Muhammad SAW. Ada orang-orang yang nggak enak langsung menolak tapi ngerasani, wah apa sih ini agama apa sih kayak gitu. Nah cuma di sini Allah peringatkan di ayat ke-13 wa asirru qaulakum aw ijharu bi, mau kamu bisik-bisik, mau kamu eh, sembunyi-sembunyi dalam ngerasani atau mau kamu terang-terangan, Allah itu tahu innahu alimum bidatis sudur. Allah tahu segala isi hati. Jadi perkataan Allah untuk orang-orang kafir yang sering mencela Nabi, tapi mencelanya tidak secara frontal seperti itu. Beda halnya dengan Abu Jahal, Abu Lahab yang mereka benar-benar memboikot dakwah Nabi. Nah, di sini ada sekumpulan orang yang dia ngerasani tapi di belakang secara sembunyi-sembunyi dan Allah mengingatkan di ayat ke-13 ini. Jadi innahu alimum bidati sudur, Allah mengetahui segala isi hati. Allah mengetahui setiap ucapan baik yang diucapkan secara terang-terangan maupun disembunyikan, bahkan isi hati yang paling dalam tidak tersembunyi baginya. Jadi Allah dalam Asmaul Husna ya dituliskan bahwasanya Allah bersifat Al-Basir dan juga As-Sami yang maha melihat dan juga maha mendengar. Maka pengawasan Allah terhadap manusia bersifat total dan secara menyeluruh. Dan manusia silakan saja bisa menyembunyikan isi hatinya dari manusia yang lain. Namun tidak dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini ya mengingatkan bahwa kejujuran dan integritas tidak hanya diuji di depan publik tapi juga dari dalam bisikan hati yang paling rahasia. Jadi bisa jadi kita ngomong A ke teman kita, tapi dalam hati kita sebenarnya nggak setuju terkait dengan opini itu. Teman kita mungkin nggak tahu, tapi Allah tahu apa yang kita utarakan dari dalam hati seperti itu. Baik, ayat selanjutnya, ayat terakhir di bab ini ya, ayat 14. Jadi masih tersambung dari ayat sebelumnya ayat 13 yang bahwasanya ini menegaskan ayat ke-13 bahwa Allah mengetahui segalanya. Ayat ke-14, wallazi ja'ala lakumul ardo dalulan famshu fi mana sorry ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Jadi Allah di sini bertanya, apakah pantas ala ya'lamu, apakah pantas tidak mengetahui man khalaqa, Allah yang menciptakan itu atau menciptakan dunia dan isinya. Maksudnya di sini adalah tadi kan di ayat ke-13 ya, Allah menegaskan bahwa innahu alimum bidati sudur, Allah mengetahui segala apa yang terjadi di muka bumi ini, termasuk daun yang jatuh pun Allah tahu. Jadi ada miliaran daun yang jatuh di muka bumi itu Allah tahu setiap daun yang jatuhnya gitu kan. Maka Allah lanjutkan, Allah sampaikan bahwasannya di ayat 14 ini, apakah pantas kalau aku loh yang menciptakan kalian semua ini, tapi aku nggak tahu apa yang kalian lakukan. Nah, di sini bentuk penegasan dari ayat sebelumnya ya. Jadi Allah menegaskan bahwa ya Allah tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita rahasiakan, apa yang kita sedang pikirkan seperti itu. Dan di sini ala ya'lamu man khalaq, apakah pantas orang atau zat yang menciptakan tidak mengetahui semua itu? Wa huwal latiful khabir. Dan Allah mengatakan bahwa
Dia Allah adalah zat yang maha lemah lembut dan juga maha mengetahui. Nah, di sini akan sedikit kita bahas ya terkait dengan Al-Khabir ini. Jadi, apa sih bedanya Al-Khabir dan juga Al-Basir? Karena kan kita tahu Al-Basir dan Al-Khabir di sini sama-sama maha Al-Alim, sama-sama maha mengetahui ya. Jadi Al-Khabir juga maha mengetahui, tapi Al-Alim juga maha mengetahui. Nah, sedikit info bahwasanya Al-Khabir ini disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 45 kali. Dan kenapa Allah menyebutkan dua kata yang sama di dalam Al-Quran, Al-Khabir dan Al-Alim? Ternyata Al-Alim dan Al-Khabir ini meskipun sama-sama maha mengetahui, bedanya adalah Al-Alim itu lebih kepada pengetahuan yang sifatnya menyeluruh atau mengetahui permukaannya saja. Nah, sementara Al-Khabir mengetahui secara mendalam. Jadi kalau Anda orang yang alim atau orang yang berilmu, ketika dikatakan alim dan berilmu itu hanya bagian luar dari pengetahuannya saja. Nah, Al-Khabir kalau dalam bahasa ilmu pengetahuan mungkin orang yang menspesialisasi bagian tertentu. Jadi al-alim dan al-khabir ini adalah dua hal yang meskipun sama-sama berarti maha mengetahui, tapi artinya cukup berbeda di dalam bahasa Arab. Jadi al-khabir mengetahui bagian luar secara keseluruhan, al-alim mengetahui bagian luar secara keseluruhan, dan al-khabir mengetahui bagian dalam yang tersembunyi. Jadi masih berkaitan dengan ayat ke-13 tadi ya. Alimum bidatis sudur, mengetahui segala isi hati, mengetahui segala gerak-gerik kita. Nah, itu bisa dimasukkan ke dalam al-khabir. Jadi innallaha khabirum bima ta'malun. Itu juga disebutkan oleh Allah di ayat yang lain ya. Allah mengetahui secara mendalam apa yang kalian lakukan. Khabirum bima ta'malun. Jadi kalau Al-Alim sendiri hanya mengetahui apa yang kita lakukan. Oh, saya memindahkan mouse seperti itu. Tapi Al-Khabir ini, Khabirum bima ta'malun, Allah mengetahui niatan saya memindahkan mouse ini apa. Tujuan saya memindahkan mouse ini apa. Orang bisa melihat kita sedang sholat, kita sedang ngaji, kita sedang menuntut ilmu dan sebagainya. Tapi orang tidak bisa melihat maksud dan tujuan kita sebenarnya. Dan Allah bersifat al-khabir yang mana khabirum bima ta'malun mengetahui niatan kita dari perbuatan itu apa sih, atau maksud dari perbuatan itu apa sih. Bisa jadi perbuatan kita kelihatannya baik tapi niat kita di belakang itu bertentangan atau berkebalikan dengan perbuatan kita seperti itu. Dan orang karena memang keterbatasannya tidak mengetahui itu, tapi Allah yang maha mengetahui atau al-khabir tadi, Allah mengetahui seperti itu. Dan al-khabir ini dijelaskan juga di ayat-ayat yang lain, surat-surat yang lain ya. Wahwal hakimul khabir. Dialah orang zat yang adil dan juga maha mengetahui. Di surat Al-An'am ayat 18. Di surat At-Tahrim ayat 3 Allah juga berfirman bahwasanya qala nabba'aniyal alimul khabir. Jadi alim dan khabir ini memang kadang digandengkan seperti itu di penyebutan-penyebutan ayat. Dan juga yang sering kita lafalkan di sholat ya, surat Al-Adiyat ayat 11, inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sungguhnya Tuhanmu pada hari itu adalah yang maha mengetahui. Hari itu adalah hari kiamat ya. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Jadi meskipun sama-sama berarti maha mengetahui, tapi sifatnya al-khabir ini lebih eh, lebih spesifik atau lebih membuka apa yang
terselubung seperti itu. Nah, ini adalah salah satu dari 99 Asmaul Husna ya, yang dimana kita diperintahkan sebenarnya untuk menghafal. Dan di surat Al-A'raf ayat 180, walillahil asmaul husna fada'u biha. Jadi selain dihafal, Allah ini sebenarnya punya 99 asmaul husna, walillahil asmaul husna. Lalu Allah juga sampaikan di Al-A'raf 180, fada'u biha. Dengan nama-nama ini silahkan berdoa, fada'u biha, maka berdoalah dengan menyebutkan nama-nama ini. Artinya apa? Artinya ketika kita memohon pengampunan, maka kita menyebutkan ya Ghafur, ya 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 Ghafur, faghfirli ya Ghafur, ampunilah kami Sang Maha Pengampun, seperti itu. Atau ketika meminta rezeki, kita bisa menyebut Ar-Razzaq, atau ketika kita meminta belas kasih, meminta apa? Meminta apa ya? Meminta kenikmatan gitu, yang bisa menggunakan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, seperti itu. Jadi ada 99 Asmaul Husna, silahkan bisa dihafalkan dan juga dilantunkan dalam doa-doa kita. Itu tadi untuk Al-Khabir. Nah, di dalam satu ayat ini ya ada dua, wahuwal latiful khabir, dan juga latif atau lemah lembut. Di sini adalah lemah lembut dalam artian Allah ya menyampaikan Al-Quran ini ketika pertama kali disampaikan itu dengan mengutus Rasulnya dan juga secara lemah lembut. Jadi kalau kita baca sirah gitu ya, Nabi itu kan ketika menawarkan kepada orang-orang kafir Quraisy waktu itu dengan lemah lembut. Jadi masuk ke forum-forumnya orang Quraisy waktu itu, lalu disampaikanlah ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, itu masih dengan lemah lembut. Jadi itu memang metode dakwah pertama kalinya. Namun ketika disampaikan dengan lemah lembut, ternyata yang didapat hanyalah penolakan dan penolakan, seperti itu. Nah, nanti juga ada metode selanjutnya, yaitu ghazwah atau peperangan gitu ya. Jadi setelah dengan lemah lembut ini disampaikan, cuma kok ternyata banyak penolakan, diboikot, bahkan banyak sahabat yang diintimidasi seperti itu. Akhirnya masuk ke metode selanjutnya ketika Rasulullah sudah hijrah ya ke Madinah, sudah masuk ke metode ghazwah atau dengan eh, apa ya, peperangan lah, seperti itu. Jadi memang ada metode-metode dakwah yang awalnya kita sampaikan secara lemah lembut, tapi karena malah disakiti, jadi masuk ke metode ghazwah ini atau metode perang ini karena memang untuk membela diri, seperti itu. Jadi itu untuk ayat ke-14. Ala ya'lamu man khalaq, apakah pantas aku yang menciptakan kalian tapi aku tidak mengetahui apa yang kalian lakukan. Jadi sangat tidak pantas ya ketika Sang Kholik ini kok tidak mengetahui kegiatan apa yang kita lakukan atau apa yang kita pikirkan. Jadi Allah mempertanyakan itu. Juga Allah menyebutkan bahwasanya wahwal latiful khabir. Allah lah yang maha lemah lembut dan juga maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jadi sebuah pertanyaan retoris sebenarnya yang menegur logika kita. Tentu saja Sang Pencipta paling tahu akan ciptaannya. Dia tidak hanya tahu apa yang tampak, tapi juga apa yang tersembunyi. Latif Maha Halus menunjukkan kelembutan Allah dalam mengatur ciptaan. Jadi sementara Khobir menegaskan bahwa tidak ada detail pun yang luput darinya. Jadi itu untuk ayat 12 sampai ke 14. Surat Al-Mulk ayat 12 sampai 14 mengajak kita untuk yang pertama bertakwa dalam kesendirian. Itu nilainya besar di sisi Allah. Kita bisa bertakwa, kita bisa menjadi orang yang tiba-tiba taat ketika banyak temannya. Nah, yang menjadi ujian adalah ketika kita sudah sendirian. Apakah akan tetap eh, melakukan ibadah-ibadah kita atau malah kita ya udah karena nggak ada yang lihat, udah nggak usah beribadah, atau ketika kita bersama orang lain kita mudah menahan maksiat. Cuma ketika kita sendirian apakah tetap kita bisa menahan diri untuk tidak melakukan maksiat-maksiat seperti itu. Lalu selanjutnya Allah mengetahui bisikan hati, bukan hanya ucapan. Jadi
tidak hanya apa yang kita ucapkan saja, tapi juga apa yang ada dalam hati kita. Bahkan maksud dan tujuan kita melakukan sesuatu, Allah itu khabirum bima ta'malun, mengetahui apa yang kita lakukan, niatan kita melakukan suatu tindakan itu apa. Allah mengetahui sampai sedetail itu, seperti itu. Dan juga ayat 12 sampai 14 ini mengajak kita untuk memahami atau mengerti bahwasannya Allah ini paling tahu dengan ciptaannya. Kita sendiri bahkan kadangkali tidak tahu apa yang ada dalam tubuh kita. Ada sakit sedikit, kita nggak tahu yang sakit apa sih sebenarnya. Kita sakit kepala, ternyata yang membuat sakit kepala itu bukan hanya dari kepala, tapi juga barangkali dari sakit yang lain seperti itu. Tapi Allah tahu setiap detail yang ada dalam tubuh ciptaannya. Nah, di sini kita harapannya dari ayat 12 sampai 14 ini bisa untuk meningkatkan ketakwaan. Entah itu dalam eh, ketika kita beramai-ramai maupun ketika kita sendirian seperti itu. Baik, itu untuk pertemuan kali ini cukup singkat. Terima kasih atas atensinya. Apabila ada pertanyaan atau komentar, silakan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.